Pada malam tanggal 21 Juli 2026, Rusia meluncurkan dua jenis senjata ke Ukraina. Yang pertama adalah rudal balistik Iskander-M, senjata strategis seharga $5 juta per unit, hanya 2 buah. Yang kedua adalah drone kamikaze Shahed, yang harganya tidak lebih dari sebuah mobil bekas. Jumlahnya 86. Ini bukan sekedar serangan. Ini adalah cerminan dari sebuah perubahan doktrin militer yang jarang dibahas secara mendalam. Perang di Laut Hitam tidak lagi dimenangkan oleh rudal mahal, tetapi oleh gelombang drone murah yang dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan ekonomi Ukraina tanpa harus menghancurkan tentaranya. Dan hari ini, kita akan membongkar strategi itu, satu lapis demi satu lapis, dari angka-angka di balik serangan hingga taktik baru Rusia yang menenggelamkan kapal-kapal sipil. Mari kita mulai. Untuk memahami mengapa serangan ini penting, kita harus mundur selangkah. Sejak invasi skala penuh bermula pada 2022, Ukraina telah kehilangan 25-30% produk domestik brutonya. Sektor industri di timur lumpuh, dan lebih dari 60% anggaran negara dikuras untuk belanja militer. Tapi ada satu sektor yang tetap menjadi tulang punggung Ukraina, yaitu ekspor gandum melalui Laut Hitam. Jalur ini menyumbang sekitar 12% perdagangan gandum dunia. Sebelum perang, Ukraina adalah lumbung pangan bagi Afrika dan Timur Tengah. Jika jalur ini mati, bukan hanya Ukraina yang kelaparan, tetapi jutaan orang di negara berkembang juga ikut terdampak. Rusia tahu ini, dan sejak pertengahan 2022, mereka secara sistematis menyerang infrastruktur pelabuhan dan kapal-kapal sipil. Tapi di tahun 2026 ada perubahan besar. Mereka tidak lagi mengandalkan rudal kaliber atau Iskandar yang mahal dan langka. Mereka beralih ke drone. Dan angka-angka di balik pergeseran ini sungguh mencengangkan. Rudal Iskandar-M hari ini tersisa 100 hingga 200 unit di gudang Rusia. Produksi tahunan hanya 50 hingga 60 unit. Sementara itu, produksi drone Shahed dan Geran 2 mencapai ribuan per bulan. Harga satu rudal Iskandar bisa membeli 100 hingga 120 drone Shahed. Ini bukan sekedar penghematan biaya, ini adalah perubahan doktrin perang. Mari kita fokus pada satu peristiwa spesifik, serangan 21 Juli 2026. Pada malam itu, Rusia mengerahkan 6 unit drone laut ke perairan dekat Odessa. 5 unit berhasil dihancurkan oleh pertahanan Ukraina, 1 unit berhasil menembus. Dan drone itu adalah varian maritim dari Shahed 136 yang disebut Geran 2M. Berbeda dengan saudaranya yang terbang di darat, Geran 2M memiliki sayap lebih lebar, sistem radar altimeter untuk terbang sangat rendah di atas air, dan hulu ledak seberat 50 kg. Dia dirancang untuk menabrak kapal di garis air, tepat di lambung, untuk merusak ruang mesin. Dan itulah yang terjadi pada kapal kargo berbendera Panama, MV Nordic Freedom. Kapal itu sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan untuk memuat gandum. Dalam keadaan kosong, istilah teknisnya balas. Tapi ledakan di sisi kanan, tepat di area ruang mesin, menyebabkan kerusakan parah pada sistem pendingin dan saluran bahan bakar. Kapal kehilangan daya dorong selama 6 jam. Semua awak berhasil dievakuasi, tetapi kapal harus ditarik ke pelabuhan Odessa dan diperbaiki selama 3 hingga 4 minggu. Secara militer, kapal itu tidak tenggelam, tapi secara strategis, Rusia mencapai tujuannya. Satu kapal non-aktif selama sebulan, jadwal ekspor terganggu, dan yang lebih penting, premi asuransi untuk kapal-kapal lain yang akan berlabuh di Ukraina melonjak drastis. Ini adalah perang ekonomi yang dikemas dalam serangan drone. Rusia menggunakan taktik yang disebut swarm, bukan 1 atau 2 drone, tetapi gelombang 5-10 unit sekaligus, dikirim dari 3 arah berbeda, dari Crimea, dari Laut Azov, dan dari pantai Rusia Selatan. Gelombang pertama bertindak sebagai pengecoh untuk membingungkan radar. Gelombang kedua adalah penguntai, biasanya drone Orlan 10 yang terbang di ketinggian 5.000 meter untuk memberikan koordinat real-time.
Dan gelombang ketiga adalah pemukul, drone kamikaze yang menukik ke sasaran. Ukraina berespon dengan sistem pertahanan udara bergerak, helikopter tempur, dan perang elektronik. Dalam serangan 21 Juli, mereka berhasil menumbangkan 71 dari 86 drone Shahed yang diluncurkan ke darat, dan 5 dari 5 drone laut. Angka intersepsi 82% terdengar mengesankan, tapi disinilah letak kelemahannya. Satu rudal Patriot yang digunakan untuk menumbangkan satu drone Shahed harganya $4 juta. Drone itu sendiri hanya berharga $20.000. Ini adalah kemenangan ekonomi bagi Rusia setiap kali Ukraina menembakkan satu rudal. Apa dampak dari semua ini? Pertama, krisis pangan. Setiap serangan terhadap kapal atau pelabuhan mengganggu ekspor gandum Ukraina. Akibatnya, harga gandum dunia berfluktuasi dan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor dari Ukraina mulai merasakan tekanan. Kedua, pergeseran doktrin militer Rusia. Rudal balistik seperti Iskandar sekarang hanya digunakan untuk target-target bernilai sangat tinggi, seperti sistem Patriot atau markas militer. Semua sasaran lain termasuk infrastruktur sipil dan kapal dagang sekarang menjadi mangsa drone. Ini berarti Rusia bisa mempertahankan tekanan setiap hari tanpa harus menguras stok rudal strategisnya. Ketiga, beban ekonomi Ukraina semakin berat. Melebihi 60% anggaran negara digunakan untuk pertahanan. Dengan semakin banyak serangan drone, Ukraina harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk perang elektronik, amunisi, dan perbaikan infrastruktur. Ini bukan hanya soal perang di medan, tetapi juga perang di neraca keuangan. Tetapi, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Bagaimana Ukraina bisa merespon secara efektif tanpa harus bangkrut? Apakah solusinya ada pada teknologi perang elektronik yang lebih canggih atau pada diplomasi yang mendesak penghentian pasokan komponen drone dari negara tiga? Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Jika Anda ingin melihat analisis mendalam tentang bagaimana drone Shahed diproduksi dan dari mana komponennya berasal, klik di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.